tinggi. Beliau merasa hari ini orang yang dekat Allah, yang diangkat Allah dia. Maka diperingatkan oleh Allah bahwa sesungguhnya ada orang yang lebih dekat kepada Allah selain kamu. Dia diberi oleh Allah kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada kamu. Nabi Isa bertanya, siapa itu? Khadir alaihissalam. Maka beliau mencari Nabi Khadir alaihissalam. Hingga suatu saat ketemu Nabi Khadir alaihissalam, ingin berguru. Dengan dijanjikan sesuatu, Nabi Khidir tidak boleh bicara apa-apa. Nabi Khidir, oke, akhirnya diajak sampai satu peristiwa. Nabi Khidir harus membelah perahu. Nabi Musa bertanya, mengapa kau belah perahu ini pada perahu bagus? Nah, Nabi Musa dikatakan, kamu tadi janjinya tidak boleh bertanya. Bertanya lagi. Ternyata itu perahu ini akan melewati satu daerah. Seorang penguasa, entah penguasa kerajaan, entah ya semacam garong. Apabila ada perahu yang lewat dan baik akan dirampas. Maka Nabi Khidir merusak perahunya supaya dirampas. Para hadirin yang kehormati, itulah sekelumit cerita Nabi Musa. Karena beliau telah merasa tinggi di peringatan Allah. Sungguhnya masih ada orang alim daripada beliau. Para hadirin yang kami hormati. Begitu kita setiap hari kita bicara membahas soal lillah dan billah, soal ma'rifat kepada Allah SWT. Tapi adakah hati kita mampu hadir di hadapan Allah? Para hadirin yang hormati, tadi saya katakan hati yang bersih akan senantiasa mampu menangkap nur-nur ilahiyah yang memancar dari kita. Adapun ketidakmampuan ini sesungguhnya ada kotoran-kotoran dalam hati. Yang kemudian itu disebut nafsu. Nafsu dalam arti bahasa ada sebuah kemauan. Kalau nafsu dalam arti syariat itu ada beberapa, ada nafsu baik, nafsu mutmainnah, nafsu allawamah, nafsu amarah. Itu kalau syariat. Walaupun mutmainnah, satu nafsu yang ingin ibadah. Keinginan ibadah itu menurut syariat sudah bagus. Tapi kalau dari hakikat, kalau ibadahnya hanya karena keinginan, itu masih nafsu, masih menyembah pada nafsunya. Maka dalam kajian makrifat, nafsu sama saja. Ingin baik ya jelek, apalagi ingin jelek. Yang bagus bagaimana? Bukan ingin baik, karena perintah Allah. Kalau motivasi boleh, ya ingin berbuat baik, ingin menolong orang lain. Tapi ketika mau melaksanakan, harus dirombak. Motivasinya bukan karena ingin menolong, tapi karena perintah Allah. Ud'uni astajib lakum. Apa itu? Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua itu karena niatnya. Jika diniati bagus, maka baguslah. Keinginan bagus, ya keinginan ibadah, keinginan menolong orang, keinginan datang dalam satu pengajian. Jika ketika berangkat hanya karena keinginan, itu bukan ibadah. Kita akan bersedekah, membantu saudara kita di Palu. Itu keinginan bagus menurut syariat. Tapi ketika kita menyumbang, mungkin di jalan ada itu anak-anak muda, mahasiswa memberi bantuan, minta bantuan untuk bencana di Palu. Kita memberi 1 rupiah, 2 rupiah. Keinginan bagus menurut syariat. Tapi ketika kita memberikan, jika tidak ada niat ibadah, maka itu tidak ibadah lagi. Bahkan itu nafsu belaka. Karena kasihan pada saudara kita. Dari segi akhlak, bagus. Dia saudara kita sakit, kita ikut merasakan. Ikut membantu dari segi akhlak. Tapi dari segi ubudiyah, dia tidak punya nilai ibadah sama sekali. Hingga walaupun nanti banyak sekali, kalau tidak diniati, tidak punya nilai. Ibadah haji dengan uang yang banyak tidak punya nilai. Kalah dengan orang hanya zikir kemudian niat ibadah. Inilah prinsipnya ibadah. Para hadirin yang kami hormati, kemudian bila tadi kita tidak bisa merasa apa-apa kecuali Allah. Orang yang bisa ini karena hatinya terus melihat Allah. Hatinya bisa menangkap nurnya Allah yang memancar dari kita. Untuk membersihkan nafsu yang ada di hati kita. Artinya mampu dari motivasi
sekedar ingin bagus, ingin jelek, kemudian merombak sebutan ini hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah ini merombak ini hidayahnya Allah. Karena dia tahu melihat Allah Tuhan kita yang harus disembah, bukan sekedar diyakini. Para jadot yang kami hormati, para ahli tasawuf, semua berpendapat mencapai ini sulit tanpa ada guru yang kamil mukamil. Siapa guru kamil mukamil ini? Yang hakiki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang irsyadul qalbi. Karena innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak adalah sikap mental seorang kepada Allah. Kalau seorang hamba yang bagus, maka mentalnya atau akhlaknya senantiasa mengabdi kepada Allah. Untuk mengabdi pada Allah, dia harus senantiasa lillah dan billah. Maka sungguhnya secara syar'i pun Rasulullah merupakan mursyid. Dan secara batinnya Rasulullah adalah menuntun batinnya. Apakah bisa bahwa seseorang menuntun? Prakteknya bagaimana? Dikatakan dalam tasawuf, para mursyidin ini bisa membimbing muridnya dari jarak yang sangat jauh sekali. Prakteknya ya mungkin tidak hampir sama. Seorang memanggil temannya di muka, fulan datanglah dia. Dengan dipanggil dia datang. Ini masih lahiriah. Masih lahiriah jarak jauh. Bisa dengan surat, bisa dengan telepon hati. Kemudian lebih meningkat lagi. Kalau orang tua yang terus memikirkan anaknya, dipanggil-panggil, anaknya dijauh, dirantau terasa. Ingin pulang. Nggak enak ingin pulang. Itulah praktek kemampuan jiwa berhubungan dengan yang lain. Ada lagi, lebih tinggi lagi, sudah mengenal ilmu. Misalkan ini di kalangan orang-orang Jawa ada istilah puter giling. Anaknya pergi, pulang nggak pulang-pulang. Digolekne wong tua, diputer giling, anaknya gelisah. Bisa pulang lagi. Lebih kuat lagi. Ya, ini kalau di dulunya pondok-pondok namanya asma kurung, didongani orang itu bingung, pulang aja dia. Kalau zaman kuno banyak petani yang tawahnya ombo dipageri. Kalau ada orang maling tidak bisa keluar, perasaannya mau bengai, tahu-tahu paha pulang. Itu praktek rohani memanggil. Lah al-ghaus lebih daripada itu. Hati al-ghaus mampu memancar berhati muridnya. Yang asalnya lupa, ingat aja dia. Tahu ingat kepada Allah. Ingat ibadah. Seolah-olah dari mana nggak tahu dia ada kemampuan ini. Itulah seorang mursyid yang berkemampuan mampu membimbing hatinya. Dan sebagainya. Bahkan orang Jawa, wong nggak seneng, tiga seneng kok gaib. Wong seneng, tiga gak seneng, wong nggak seneng, tiga seneng. Hati itu bisa dimainkan sebetulnya. Ini ada kajian ilmu gaib. Kalau ilmu logika ya nggak bisa, orang kok begitu. Maka disiplin rohani harus dipelajari melalui disiplin rohani. Jangan disiplin rohani dipelajari dengan hukum rasional. Bima aja. Ya ini kejadian. Kalau zaman dulu kala, katanya ini orang sumpel ada. Nilai lurah itu biddingnya ganti, berubah. Bahkan kejadian, yaitu di Lumajang ini pengamal. Ini banyak menyatakan pada pengamal kita. Ketika Endah Kemarang ini ngajak bupati. Ini orang yang dari rumah tidak ingin nyoblos Endah. Ketika di tempat situ itu gambarnya tidak ada. Yang ada hanya nama Endah dengan Thoriul Haq. Itu terjadi. Nah al-ghaus itu jauh daripada itu. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian banyak. Bahkan tahu Pak polisi itu di pengadilan sering apa resume apa itu hilang. Maka kadang-kadang polisi resume ditunda lagi. Sebenarnya sering hilang begitu itu. Cari lagi. Cuma ini tidak diungkap. Ini mungkin Pak Presiden tahu berarti itu hilang.
apa itu diinterogasi lagi, ditik, handotonnya keliru lagi, itu banyak kejadian. Nah ini kalau dibukti saya nggak bisa buktikan karena itu rahasia pengadilan, saya ini jangan dikatakan. Tapi kejadian kalau Saman bisa komunikasi betul, baru nanti kan tahu. Saman boleh setan.